Saudara, makan siang bergizi gratis jadi program andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kerap digaungkan sejak Pilpres 2024 lalu. Namun sejumlah kontroversi muncul, mulai dari jumlah anggaran hingga budget per porsi yang semula Rp15.000 turun jadi Rp10.000. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV Elgin Fridianto bersama juru kamera Anwar Hidayat dan Ajeria Hafiz. Berikut ini. Program makan bergizi gratis mulai 2 Januari esok. Cuman ya pengen nambah gitu kan, istilahnya biar lancar itu kan, misalnya kan ini ada 4, ya bisa nambah lagi bisa gitu. Biar pendapatannya nambah gitu kan. Iya. Program sekali jalan ya pengen sehat sama kan susunya gitu kan. Iya, terus bantu ntar bisa ngelola gitulah. Iya. Kalau misalnya dikasih sapi impor itu siap ngelola Pak? Siap ngelola, siap ngerawat gitu, ya. Emang gimana sih Pak, maksudnya untuk sekarang nih berarti masih kurang ya Pak ya? Iya masih kurang. Tim Kompas TV juga sempat berkunjung ke peternakan sapi perah di Malang, Jawa Timur, pasca pemerintah mengumumkan akan mengimpor 1 juta sapi perah secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan susu pelengkap makan bergizi gratis. Ya, untuk susu ini memang kalau kita menggunakan peternak lokal, terus terang saja memang dari kita melakukan asesmen kebutuhannya sekian, sementara susu peternak lokal ini kapasitas produksinya sekian, ini membuat kita harus berinovasi. Kurang lebih demikian ya. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah komitmen Presiden Prabowo adalah lebih baik kita berinvestasi dengan membeli sapi perah dari negara lain untuk kemudian sapi perah inilah yang akan secara terus-menerus itu mencukupi kebutuhan susunya. Kurang lebih demikian. Jadi kita kalaupun memang harus membeli dari negara lain, yang kita beli itu bukan bahan bakunya, tapi kita menginginkan suatu saat kita bisa memproduksi bahan bakunya sendiri. Wacana mengganti susu sapi dengan susu ikan pun sempat mewarnai polemik keterbatasan stok susu sapi dan impor sapi perah. Namun, wacana tersebut batal sebab susu ikan tidak bisa sepenuhnya menggantikan peran susu sapi. Kalau kita rinci program bergizi ini, nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Awal Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 per porsi. Turunnya anggaran per porsi yang semula Rp15.000 menarik perhatian publik. Pasalnya, anggaran Rp10.000 per porsi dinilai belum penuhi standar makanan bergizi. Saya pun mencoba ke salah satu warung makan di daerah Palmerah, Jakarta Barat, dan memesan menu makanan senilai Rp10.000.
Ibu, Ya, beli makan 10.000. paket 10.000 ya, Mas? Paket 10.000. Sayur. Sayurnya apa tuh dapatnya, Bu? Kentang. Terus, udah? Udah. Oke deh. Sambal. Boleh kalau misalnya masih dapat sambal gratis ya. Kasih, Bu. Nah, ini paket 10.000 di rumah makan. Nasi setengah, telur, sama kentang, sambalnya gratis. Kita makan aja. 10.000, yang penting perut kenyang. Anggaran Rp10.000 per porsi pun menimbulkan tanya publik. Menu makan seharga Rp10.000 di Jakarta tentu berbeda dengan di Medan, Makassar, ataupun Papua. Menelusuri kendala program makan bergizi gratis, saya pun bertemu dengan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira. Salah satu kelemahan kalau kita bergantung pasokan dari makan bergizi gratis, bahan bakunya dari impor. Tapi perlu dicatat juga, pelabuhan impor ini kan sebagian besar di Jawa. Sementara rantai pasok logistik, biaya logistik misalnya ke Papua, dari Surabaya itu juga mahal. Jadi lebih didorong sebenarnya adalah mendorong pasokan pangan lokal, sehingga bisa menghemat biaya distribusi dan logistik. Yang kedua juga harapannya kan memang ini mendorong ketahanan pangan yang bersumber dari para petani, peternak lokal. Karena sebelumnya terjadi misalnya begitu ada makan bergizi, perusahaan-perusahaan susu ingin terlibat, yang diberikan fasilitas adalah kemudahan impor. Dan sudah terasa dampaknya negatif kepada para peternak lokal. Jadi ini juga harus dilihat secara kritis. Jangan makan bergizi gratis akan meningkatkan impor pangan kita dalam jumlah yang sangat besar. Merespons kekhawatiran pelaksanaan program makan bergizi gratis, juru bicara kantor kepresidenan Dede Prayudi mengungkap alasan penurunan anggaran per porsi. Lalu kenapa sebelumnya 15.000 disebutnya? Itu karena sebelum kami melakukan uji coba, tentu saja kan harus ada benchmark. Ya, nah benchmark yang kami dapat ini adalah dari School Meal Coalition, yang dimana ini ya dimotori oleh UNICEF, ya, yang dimana rata-rata di negara-negara anggota School Meal Coalition itu $1 per anak per hari. Tapi setelah kita melakukan uji coba terus menerus, lalu kami menemukan cara-cara yang efisien, kurang lebih seperti itu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh makan bergizi gratis ini di dalam ekosistemnya, ini SPPG ini langsung ke penyedia bahan bakunya, yaitu apa? Yaitu petani, peternak, nelayan, dan juga pekebun yang dikelola oleh BUMDes, yang dikelola oleh petani. Sementara kalau kita ke warteg kan berbeda, kurang lebih seperti itu ya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar program makan bergizi gratis di Indonesia terrealisasi. Lalu, apa saja kebutuhan gizi yang harus dipenuhi untuk anak dan ibu hamil? Dokter spesialis gizi klinik Diana Suganda menerangkan kebutuhan gizi anak yang dapat membantu proses masa pertumbuhan. Idealnya, kita ngomong idealnya semua makronutrien dan mikronutrien harus ada, ya kan? Tapi misalnya nih, ya tadi salah satu nggak ada, kita gantinya dengan golongan yang sama. Jadi misalnya nggak ada nasi, ya gantinya dengan golongan karbohidrat yang lain. Bisa roti, ya kan, mie sekali-sekali, kemudian ada kentang, ubi, singkong gitu. Jadi menggantinya dengan sesama karbo, ya kan? Atau misalnya tadi kita ngomongin protein, ya belum tentu misalnya ada tersedia ayam, ikan atau daging bahkan, ya mungkin daging paling terakhir lah dipilih ya, karena dari sisi harga juga pasti lebih mahal. Nah kita tinggal pilih apa? Ya telur. Dengan total anggaran sebesar Rp71 triliun, program makan bergizi gratis ditargetkan menyasar sekitar 19,40 juta orang, terdiri dari anak sekolah hingga ibu hamil. Akankah program makan bergizi gratis dan gerakan minum susu senilai Rp10.000 dapat memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari? Tak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda dalam 60 menit special report spesial Tahun Baru. Saya Ihsan Sitorus pamit. Selamat Tahun Baru 2025. Sampai jumpa.